berbahagia, para bapak dan ibu guru yang saya hormati, berkenan sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara diseminasi positif budaya aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Hendri Simanjuntak MP, calon guru penggerak angkatan 10.018. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya selaku pembawa untuk berpantun sedikit. Badan kekar umurnya tua, bawa pedang bukanlah pekannya. Apa kabar hadirin semua? Alhamdulillah. Selamat datang di acara ini. Berolahraga memakai kostum, bajunya coklat kena yodium. Acara dibuka dengan assalamualaikum. Mohon maaf terlambat, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Kamal Nafilat Pagi, yakni Bapak Mulyadi SAG yang saat ini diwakili oleh Bapak Suraji SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN Kamal Nafilat Pagi, yakni Bapak Mardi SAG, serta Bapak dan Ibu guru yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini hadir dalam rangka memenuhi undangan menyaksikan atau yang mana acara pertama adalah pembukaan yang nanti insya Allah akan saya buka sendiri dengan baca Al-Fatihah. Yang kedua insya Allah doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Muhammad Khairuddin SPD. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara keempat pemaparan konsep budaya positif yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Hendri Simanjuntak MP. Acara yang kelima tanya jawab, dan acara yang terakhir penutup. Baik hadirin yang berbahagia, para guru SDN Kamal Nafilat Pagi. Acara yang pertama mari kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Semoga dengan baca Al-Fatihah acara dapat berjalan sesuai yang kita harapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkatilah acara pada siang hari ini ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Beranjak ke acara yang selanjutnya yang kedua, yakni doa. Kami mohon dengan segala hormat kepada Bapak Ustadz Muhammad Khairuddin SPDI, dipersilakan. Ada sebuah kekuatan yang mampu mengubah panas menjadi dingin, maka kekuatan doa menjadikan penting dapat merubah takdir buruk menjadi takdir yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dari doa-doa kita yang kita panjatkan pada kesempatan kali ini. Yang non-muslim dapat menyesuaikan. Allahumma sholli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'i ustadhina wa mu'allimina wa li masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, segala puji dan rasa syukur kami panjatkan kehadiran-Mu, untayan rahmat yang telah Kau curahkan kepada kami. Semoga senantiasa memberkahi keseharian kami beraktivitas ya Allah.
Ya Allah, berikan kemudahan dalam segala urusan kami, dalam menjalankan tugas abdi negara dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikanlah ilmu yang kelak membawa menuju ridha-Mu ya Allah. Berikanlah ilmu yang bermanfaat guna bangsa dan negara, dunia dan akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak kami, generasi perjuangan kami, murid-murid kami, ahli ilmu dan ahli kebaikan ya Allah. Hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah. Jangan jadikan kami dan mereka semua yang termasuk golongan ahli keburukan dan kesesatan ya Allah. Ya Allah, karuniakanlah akal fikiran yang cerdas, yang akan menjadikan pencerahan untuk generasi bangsa anak-anak kami ya Allah, yang akan melanjutkan perjuangan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, pada akhirnya ya Allah berikan kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan kelak nanti di akhirat ya Allah. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah perilaku kami, anak-anak kami, generasi penerus kami, perilaku yang menjerumuskan kami ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Kevin SPDI atas pimpinan doa. Melangkah ke acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah dan saat ini diwakili oleh Bapak Suradi. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pembawa acara Bapak Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. yang kita hormati Bapak Kepala Sekolah SD Kamal nomor 9 beserta Wakil Kepala Sekolah, pada Bapak Ibu Dewan Guru yang hadir di ruangan ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini acara yaitu aksi nyata modul 14 budaya positif yang nanti dalam hal ini yang akan dipaparkan oleh yaitu Bapak Hendrik. Mudah-mudahan dalam paparan ini akan membawa kita semua ke arah yang positif. Kita membuka wawasan-wawasan baru di dalam perkembangan dunia pendidikan, di mana dunia pendidikan kita tentang yaitu diseminasi budaya positif, yang hal ini sedang kita harus mengikuti karena budaya positif ini harus benar-benar bisa dimiliki oleh sekolah, terutama anak-anak kita, di mana budaya positif harus tertanam pada diri anak kita tanpa ada rasa paksaan. Karena di sini ada beberapa yang perlu kita kaji, yaitu ada tentang penghargaan terhadap anak, tentang karakter anak secara universal yang tumbuh berkembang di sekolah tanpa adanya suatu paksaan. Kita juga kasih reward bila mana memang anak-anak kita sudah tumbuh dengan positif, memang sudah terbiasa dengan baik, ya kita berikan penghargaan. Itulah dengan demikian pertumbuhan anak-anak kita yang ada di SD Kamal secara demokrasi. Dengan adanya PLM kita ini, kita membawa anak kita menjadi anak-anak yang tumbuh dengan penuh percaya diri, tanpa ada intimidasi, tanpa ada bullying, tanpa ada paksaan. Yang sebenarnya kita terbentuk ada 3 pokok, bahwa anak kita memang bila mana ada suatu kesalahan juga, dia akan segera menyadari tanpa ada dipaksa, tapi dia karena memang merasakan betapa hidupnya suasana kekeluargaan, suasana perkembangan di SD Kamal. Dengan menyadari perbuatan-perbuatan itu, anak itu akan berubah dari yang sifat-sifat kemungkinan tadinya terpaksa jadi terbiasa. Yang dari sifatnya yang tadinya dia mungkin tidak suka jadi suka. Dengan demikian, dengan budaya positif, mudah-mudahan bisa diterima di sekolah kita, semua berjalan secara universal tanpa adanya tekanan. Karena guru kita ini memang guru yang selalu membawa ajaran-ajaran diajar lewat poro. Ingar sosum tulodo,
ing madya mangun karso tuburi handayani. Artinya apa? Memang seorang guru suka tidak suka kita memang di depan selalu memberikan contoh teladan, karena akan menjadi bekal selanjutnya bagi generasi penerusnya. Di tengah-tengah semua memotivasi. Jadi budaya positif kita harus bisa memotivasi juga, membangkitkan semangat yang tadinya lemah jadi kuat, yang tadinya malas jadi rajin, semuanya akan bersinergis. Nah, ini tugas guru. Jadi nggak bisa kita guru mendominasi segalanya, tapi memberikan motivasi. Contoh, misalnya ada murid kita, ya ada namanya Bu Yuni, murid kita misalnya, tiap hari datang terlambat, kemudian selera belajar kurang, kemudian juga tidak ada motivasi untuk menerima pelajaran. Ini nggak langsung dicas oleh seorang guru. Seorang guru harus mengadakan minimal ya refleksi dulu, mengadakan juga evaluasi dulu ya. Jadi setelah ditemukan, mungkin kalau memang perlu ditindaklanjutin, silakan ke rumah atau apa. Artinya apa sih yang menjadikan masalah anak tersebut seperti itu. Nah, anak ini diajak berdiskusi dengan seorang guru, jangan dihakimi tapi ditanya sebenarnya ada apa, tapi jangan langsung pada sasarannya. Jadi anakku dibawa tapi tidak terasa, tapi dia akan terkena sasarannya. Nah, ini budaya positif ini yang akan tumbuh kepada motivasi seorang siswa, dan seorang siswa akan menyadari tanpa adanya tekanan atau mungkin sesuatu yang dipaksakan. Termasuk salah satunya budaya positif juga menghindari adanya hal bullying. Nggak boleh, benar-benar harus mengarahnya secara kemajuan yang menuju kepada tujuan pendidikan kita. Nah, untuk lebih nanti jelinya, lebih nanti detailnya, karena kalau materi ini saya terangkan, nanti Pak Hendrik materinya habis oleh saya. Jadi sekedar hanya memberikan pada arahan Bapak Ibu agar Bapak Ibu mari bersama-sama kita mulai bangkit bersama, menerima pembaharuan pendidikan. Suka tidak suka, memang tuntutan harus selalu berkembang sejalan dengan inovasi kita yang akan dituangkan ke dalam dunia pendidikan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar Pendidikan Nasional, di mana kita harus bisa memberikan kemandirian pada siswa. Dan kepada Bapak Ibu dimohon pada hari ini mari bersama-sama kita amati dengan jeli, kita diskusikan bersama agar kita mendapat nanti yaitu penerapan budaya positif yang mengarah pada budaya kelas. Karena nanti bila mana ada sesuatu yang ada di kelas, kalau memang kita sudah dirembuk bersama, kita sudah dimusyawarahkan bersama, apapun bentuknya kita bicara bersama siswa, bila mana apa-apa maka akan bisa diselesaikan secara bersama-sama tanpa adanya kekuasaan mutlak dari seorang guru, karena sudah dibicarakan dalam sekolah, di dalam kelas. Namanya itu bisa secara bersama-sama menentukan arah anak kita dan guru mau kemana. Jangan hanya undang-undang kelas, peraturan kelas dibikin oleh guru, tidak memandang keadaan kelas kita. Akhirnya tata aturannya banyak yang bertentangan, bahkan kadang-kadang tidak diterima. Jadi sekali lagi pada Bapak Ibu guru, mari dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang terbuka ini, kita mari paparkan bersama-sama apa yang nanti dipaparkan oleh Pak Hendrik. Kita amati, kita sikapi, kita tanggapi, kita diskusikan, kita ambil analisisnya, dan baru kita simpulkan. Dalam perkembangan ini, budaya secara positif ini, ayo kita angkat untuk jadikan budaya kelas. Oke? Dengan demikian, mungkin sambutan dari saya cukup sekian. Bila mana ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa acara
bersama-sama ya mendukung apa yang nanti akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Henry Simanjuntak MPD terkait kegiatan budaya positif yang nanti akan kita laksanakan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Bapak Suraji. Untuk selanjutnya ke acara berikutnya ini paparan yang nanti insya Allah akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Bapak Henry Simanjuntak terkait konsep budaya positif. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu nih. Ini kayaknya saya lihat masih ada yang fokus dengan hal gadgetnya, ada yang terfokus sama HP gitu ya. Jadi kita nyanyi dulu ya. Semangat ini, kita semangat. Guru Kamal 9 semangat, religius, berkarakter, yes. Masa ibu semangat. Sekali lagi ya. Guru Kamal 9 semangat, religius, berkarakter, yes. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru ya. Sudah saya sudah semangat lagi. Baik, ke acara berikutnya yakni paparan langsung oleh Bapak Henry Simanjuntak MPD. Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Silakan Pak. Pak Karyanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Sian Pengurus Pagi, Bapak Mulyadi SAG. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Sian Pengurus Pagi, Bapak Mardi SAG. Yang terhormat orang tua kami, Pak Suraji, Pak Wahyono, dan rekan guru yang luar biasa, guru hebat SDN Pengurus Pagi yang berkenan hadir hari ini di ruang guru dalam rangka berkolaborasi ya Bapak Ibu ya. Mohon izin saya berdiri di depan bukan untuk menggurui, bukan untuk mengajari, namun kita bersinergi, bekerja sama, berbagi ilmu sedikit yang saya peroleh kita kembangkan di sekolah kita sehingga kedepannya sekolah kita menjadi sekolah impian anak-anak kita. Secara khusus bagi Bapak Ibu semua mendapat pengetahuan yang baru bagaimana kita mendidik dan mengajar anak-anak kita yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Sengaja dari saya Bapak Ibu, mohon izin nanti kalau slide-nya saya percepat, saya rasa itu bukan merupakan inti dari apa yang akan kita pelajari. Jadi kita ada beberapa fokus nanti yang kita perdalam supaya lebih mengena ke hati kita. Ada tujuan kegiatan hari ini Bapak Ibu, yang pertama bagaimana kegiatan-kegiatan sekolah kita yang saat ini sudah berjalan dengan baik dapat kita tingkatkan lebih lagi di masa yang akan datang. Hari ini kita akan belajar mengenai budaya positif, nilai-nilai luhur kebajikan yang ada di dunia ini, melampaui dari nilai-nilai agama, suku, bangsa yang akan kita terapkan dalam pembelajaran nantinya. Yang kedua, bagaimana kita dapat membuat suatu keyakinan sekolah ataupun keyakinan kelas kita masing-masing. Yang ketiga, bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mohon maaf, mohon izin, saya tidak bermaksud menggurui. Kita bekerja sama ya Bapak Ibu ya, kita belajar bersama. Mungkin kali ini saya yang pertama di depan, besok mungkin Bapak Ibu yang lain, karena kegiatan ini akan berlangsung terus menerus ya. Saya berharap kita semua dapat bekerja sama. Terima kasih Bapak Ibu. Kita mulai ya Bapak Ibu. Terus ya, ini akan kita pelajari Bapak Ibu. Nanti materinya akan saya share ke grup.
Nah, kita akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Bapak Ibu, kita nanti membahas lebih mendalam di poin yang keyakinan kelas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu masalah. Nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana disiplin positif itu merupakan pendekatan yang kita gunakan untuk mendidik dan membentuk kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri sehingga anak-anak itu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu kalau kemarin luar biasa ya, karena nilai-nilai kebajikan itu dalam agama Buddha benar-benar dipaparkan sedemikian rupa. Misalnya keselamatan, cinta kasih, menghormati. Ini tidak ada agama yang bisa membantah ya Bapak Ibu ya. Menghargai. Jadi dia terlepas dari agama, itulah merupakan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Kali ini kita akan belajar Bapak Ibu mengubah paradigma kita menjadi paradigma yang benar-benar kuat dalam memegang suatu keyakinan. Sudah? Sebagai contoh Bapak Ibu, berikut kita bagi ya Bapak Ibu, ada contohnya. Saya kasih contoh Bu Nuri sama Pak Sam nih. Bantu dong Bu Kesti. Nanti Bu Nuri jadi nanti Bu Yuni yang B-nya Pak Sam. Nah, ini salah satu bentuk paradigma ya Bapak Ibu yang mengubah paradigma. Tidak semudah kita melakukan sesuatu atas dorongan orang lain. Kalau dari dorongan dari hati pasti tentu sangat berbeda. Silakan Pak Samya tulis Pak, atau siapa yang nulis ini? Maju ke depan. Enggak, di sini aja atau di mana aja? Boleh di sini Pak. Udah Pak apa-apa. Siapa dia? Ayo Bu Yuni, tulis Bu Yuni. Harta yang paling berharga katanya. Sangat berharga apa misalnya? Keluarga. Kenapa? Benda yang paling berharga. Kemudian Pak Bu Yuni gulung, ya digulung, baru dikepal Bu, ya. Sekarang bagaimana Pak Samsudin nih, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepelantaran tersebut. Coba ini Pak Sam. Tuh. Kasih rayu. Gimana caranya Pak Sam? Ini Pak Sam boleh rayu nih Pak Sam. Silakan. Sebelah saja ya, satu aja, nanti boleh dipraktekkan dengan teman yang lain ya. Apa rayuan maut ya? Iya, langsung aja. Kan Pak Sam pengen tahu nih apa sih yang dipegang sama Langsung dirayu. Enggak bisa. Apa isinya apa? Keluarga. Iya betul. Dirayu. Dirayu supaya dia bisa membuka itu keyakinan. Kalau Anda bisa yakin. Jangan ditulis. Saya nggak paham. Caranya Bang, Bang. cara supaya itu kebuka gimana caranya? Oh caranya? Iya. Kepo-kepo pengen tahu gitu Pak. Bu Yuni, Yuni. Bu Yuni. Ada duit 50. Nah, itu merayu berarti. Ya nggak bisa lah Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau kita pegang bukan murid. Iya Bapak Ibu, itu adalah ilustrasi. Ini adalah sebuah ilustrasi Bapak Ibu. Sesuatu yang berharga yang kita miliki, kalau itu benar-benar kita yakini sangat berharga, maka itu tidak akan mudah kita berikan ke orang lain. Perubahan paradigma seperti inilah yang akan kita tanamkan ke peserta didik kita.
bukan karena ketakutan aturan yang kita buat, namun itu tumbuh sendiri dari dalam hati. Ya, nanti ilustrasi ini boleh kita pelajari masing-masing, asal jangan ini ya yang berdekatan ya Pak Ibu ya, karena kalau yang berdekatan nggak perlu di apa nih, dibujuk, diancam, ya buka sendiri ya Bapak Ibu ya. Ya. Terusnya ini beruang paradigma Bapak Ibu. Yang seperti saya lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Nah, ini stimulus respon. Saya baca satu aja ya Bapak Ibu, contoh ini Bapak Ibu. Selama ini kita berpikir kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kita rasakan ya Bapak Ibu ya. Anak murid itu kita paksa supaya sama dengan yang ada di pikiran kita, sama dengan apa yang ada di hati kita. Itu realita Bapak Ibu. Nah, sekarang kita nanti akan berubah dari pola pikir seperti itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau seorang anak bermasalah, jangan kita paksa dia harus seperti apa yang ada di pikiran kita, seperti apa yang ada di hati kita. Namun kita harus memahami dia ini penyebabnya apa, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini disiplin positif nanti kita bahas bersama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di paradigma kita yang lama kita selalu berpikir begini. Dalam budaya kita makna kata disiplin itu telah berubah menjadi supaya dia patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, ntar kalau saya datang telat, Pak Mul catat nih. Kalau saya datang telat, nanti teman-teman saya ngatain saya. Seperti itu Bapak Ibu. Itu budaya kita. Profil pelajar Pancasila di elemennya, sub elemennya, baru nanti ada lagi Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan secara universal. Itu banyak sekali Bapak Ibu yang baik. Tentunya yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai norma dan agama. Nah, ini yang sering terjadi kita buat Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, untuk menghargai diri, itu kedisiplinan yang dibuat itu untuk ini. Sementara dari pembelajaran ini nantinya tidak untuk ini Bapak Ibu, tapi bagaimana kita memang memiliki nilai-nilai itu sendiri dari dalam diri kita. Menurut Injil Nusantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, aturan dan lain-lain, tetapi juga cakap juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini yang sulit. Makanya ada statement yang berkata seperti ini, bahwa menguasai diri sendiri itu sangat sulit. Kalau Pak Hendra bilang sering, udah insaf belum? Kalau masih ngomong nanti enggak insaf. Insaf itu dari mana Pak Hendra? Dari hati. Ya, insya Allah ya. Melalui ini kita insya Allah semua menjadi guru-guru teladan yang dicintai dan diteladani oleh anak-anak kita. Ini dihukum oleh Pak. Ternyata selama ini Bapak Ibu kita sering mendengar ya Bapak Ibu ya, reward ya, penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga kalau kita berikan tidak pada tempatnya, ini juga mengakibatkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tanda petik sukses karena adanya penghargaan. Jadi harus ada tempat-tempat tertentu, waktu-waktu tertentu kita berikan itu, tidak boleh asal-asalan. Sama seperti paradigma seperti ini Bapak Ibu. Kemarin-kemarin yang kita pelajari bahwa anak itu adalah selembar kertas menurut kita. Padahal sebenarnya tidak. Anak itu sudah punya modal ketika lahir. Tugas guru hanya menebalkan potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak kita. Berikut Bapak Ibu dihukum oleh penghargaan. Ya, agak ini juga ya kalimatnya ya. Dihukum oleh penghargaan. Nah, kalau kita pahami Bapak Ibu, penghargaan berupa kualitas benar. Kalau tidak ada penghargaan, kualitas kerja atau belajar anak-anak kita juga terkadang menurun. Penghargaan mematikan kreativitas. Kalau misalnya ada sesuatu hal kreativitas yang lain, karena itu tidak ada penghargaan, di sini ada penghargaan, dia tidak mau. Dia hanya mengembangkan satu kreativitas.
penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini yang perlu nanti akan kita tanamkan Bapak Ibu ya. Motivasi intrinsik dari dalam hati. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengukuhan perlu diingat nih, beri pengakuan secara khusus, tidak secara klasikal. Beri pengakuan secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Beri pengakuan secara konsisten. Jangan hari ini kita beri pengakuan, besok kita melo-melin. Ya, makanya saya mulai mengambil di depan ini nggak berani lagi saya kenceng-kenceng Bapak Ibu. Kan sering gitu ya. Ini mata dimelototin ada. Itu kita jawabkan ya Bapak Ibu ya. Udah baik sih, mata melotot itu masih mungkin baik Bapak Ibu ya. Tapi ke depan kita ubah. Bapak Ibu sebetulnya kegiatan-kegiatan seperti ini harus kita kembangkan Bapak Ibu supaya kita tidak ketinggalan dengan sekolah lain. Ngomong seperti itu pun agak sulit Bapak Ibu. Sepertinya enak ya kalau lihat orang ngomong ya Pak Karyanto ya. Tapi ternyata begitu kita lakukan seperti ini sangat-sangat sulit. Namun ini akan kita biasakan. Saya yakin ke depan angkatan 11 sudah berjalan, angkatan 12 nanti kalau bisa segerombolan langsung rame-rame ya masal. Berjemaah ya Pak Sam ya. Jangan punya istri yang dikerjain, punya kita nggak dikerjain. Sekolah orang lebih bagus daripada sekolah kita Pak Sam ya. Nanti dicatat Pak. Ya seterusnya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kita sering menghukum Bapak Ibu. Kita tidak mau membuat konsekuensi. Sementara konsekuensi itu kalau anak paham ya memang itu harus dilakukan, tidak dengan hukuman. Contoh, jika seseorang anak menumpahkan air di teras sekolah kita tidak menghukum dia, jangan kita hukum dia, tapi kita harus dekatin. Kita harus ajak komunikasi. Kenapa nak seperti ini? Nah kalau sudah begini bagaimana? Oh iya Pak, saya bersihkan. Nah itu yang diharapkan. Weh, nih, waduh, tumpah. Tidak seperti itu. Kamu di sini nih. Gini aja bisa, akan gitu. Kita sering seperti itu. Sepertinya baik ya, tapi sangat-sangat merusak mental dari anak kita. Contoh satu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Nah seperti tadi ya. Iya. Seterusnya Bapak Ibu, nah ini contohnya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman. Harusnya yang seperti ini Bu, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Itu ada konsekuensi, dibersihkan. Ya, terus selanjutnya Bapak Ibu, ini restitusi. Ini nanti Bapak Ibu tolong diingat, ini penekanan satu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Bukan dari arahan kita. Memang agak sulit ya Bapak Ibu ya, untuk seseorang anak. Tapi kalau kita biasakan nanti ini pasti bisa. Sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nanti yang akan kita perdalam. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nanti kita perdalam ya Bapak Ibu. Saya teruskan ciri-cirinya. Ini ya Bu, Bapak bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kita juga Bapak Ibu ya di rumah. Nah ini perlu, bukan untuk menebus kesalahan. Suami pulangnya malam, besoknya nyuci piring misalnya, menebus kesalahan, tidak seperti itu ya. Tapi belajar kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Ini ciri-cirinya ya Bapak Ibu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter. Saya teruskan nih Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu tujuan dari kegiatan ini, setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Mungkin selama ini kita sudah buat yang namanya kesepakatan kelas. Nanti lebih lagi nilainya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Jadi kita ajak anak-anak kita untuk menentukan, memutuskan keyakinan kelas apa yang mau kita buat di setiap kelas kita masing-masing. Nih, mengapa kita memiliki peraturan?
harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Apa tujuannya Bapak Ibu kira-kira? Ya, untuk keselamatan kan Bapak Ibu. Nah, keselamatan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai keselamatan. Keselamatan itu merupakan keyakinan Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa bantah itu Bapak Ibu. Itu yang diharapkan nanti tumbuh dalam hati anak-anak kita. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Ya, dari peraturan kelas, baru keyakinan kelas, lingkungan sekolah kita, baru masuk ke menjadi budaya, menjadi pola hidup sekolah kita. Nah, ini kesepakatan kelas Bapak Ibu. Contohnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Ini nilai kebajikan ini Bapak Ibu. Saling menyayangi. Ya Bapak ya, Ibu ya, tidak ada yang bisa bantah ini. Suku mana juga nggak bisa yang bantah ini. Mau dari Aceh, dari Irian Jaya, pasti nilai-nilai kebajikan universal itu pasti berlaku. Semangat dan lain-lain, banyak sekali Bapak Ibu dengan yang lain. Nah, kita belajar coba Bapak Ibu ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Peraturan atau keyakinan kelas Bapak Ibu? Peraturan ya. Nanti dijawab masing-masing dalam hati. Nanti kita cek Bapak Ibu jawabannya benar apa tidak ya. Dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keyakinan kelasnya tanggung jawab, menghormati orang lain dan berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati kesehatan, keselamatan. Ini nilai-nilai keyakinan. Nanti diharapkan Bapak Ibu setiap kelas kita bikin ya. Mungkin ini di akhir tahun, nanti awal tahun kita siapkan Bapak Ibu. Selain peraturan ada yang namanya keyakinan kelas sesuai dengan ini tadi Bapak Ibu. Setelah ada peraturan, kita buat keyakinan. Keyakinan inilah yang akan kita lakukan, kita terapkan di lingkungan sekolah kita sehingga menjadi budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu, ini keyakinan kelas saya. Nanti diedit ya. Karena anak kelas 6 sudah sudah selesai ya. Jadi belum dicetak Bapak Ibu. Nanti kita cetak setiap kelas Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi ternyata Bapak Ibu, setiap ada anak yang bermasalah yang kita hadapi di sekolah, di kelas atau di lapangan, asal muasalnya dari sini Bapak Ibu. Kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Contoh, kasih sayang dan rasa diterima. Di rumah tidak pernah dia dapatkan seperti ini Bapak Ibu. Akhirnya si Fadil, siapa lagi itu begitu Bu Nuri. Ternyata ini tidak dia terima Bapak Ibu di rumah. Nah, tugas kita Bapak Ibu dan tanggung jawab kita sebenarnya itu. Kita nggak perlu marah-marahin. Ya memang mereka membutuhkan ini Bapak Ibu. Kalau kita berikan kasih sayang dan rasa diterima, insya Allah ke depan dia akan berubah. Di kelas 6 nanti dia akan berubah. Mungkin nanti di kelas saya ya mau nggak mau diterapkan kan Bapak Ibu apa yang kita pelajari. Nah, ini dia Bapak Ibu. Tadi saya bilang ini salah satu yang perlu kita perdalam. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin bukan maksud menggurui, kita berbagi Bapak Ibu. Inilah 5 posisi kontrol, 5 posisi kita sebagai tenaga pendidik. Pertanyaannya buat kita semua, di mana posisi kita saat ini? Saya kasih waktu Bapak Ibu, silakan baca, bisa terbaca ya. Ini posisi-posisi kita Bapak Ibu. Di mana posisi kita? Apakah kita sebagai penghukum
Apakah kita membuat orang merasa bersalah? Apakah posisi kita teman? Apakah posisi kita pemantau? Atau yang terakhir, manajer? Manajer ini yang diharapkan Bapak Ibu setelah kita nanti bersama-sama belajar mengenai budaya positif. Kalau saya Bapak Ibu, posisi saya masih di sini Bapak Ibu. Tapi sudah mulai bergerak sedikit, sudah mulai jadi teman. Ya, ini contoh Bapak Ibu. Guru berkata menghati, bujuk-bujuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata kalau kamu tidak melakukannya asal melakukannya, awas ya, rasakan. Tuh Bapak Ibu ya. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkuah. Murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dampak pada murid mengulangi kesalahan. Sering kita di sini Bapak Ibu. Saya nggak tahu posisinya Bapak Ibu di mana. Ya, ini boleh kita pelajari. Nanti saya share Bapak Ibu, kita pahami di mana sih posisi kita. Sementara dunia pendidikan Indonesia mengharapkan seluruh guru itu berada di posisi manajer Bapak Ibu. Minimal jadi pemantau gitu. Ya Bapak Ibu ya, setelah acara ini. Selanjutnya Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan. Siapa yang mengatakan? Ini posisi-posisi kita tadi Bu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu merupakan apa? Membuat orang merasa bersalah. Kita menjadi guru yang selalu membuat orang merasa bersalah. Bagaimana dia menjadi generasi yang tangguh di 2045 kalau anak-anak itu selalu merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya, menghukum. Akhirnya dia takut untuk berbuat. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Ini teman nih, teman. Sudah kan lumayan ya. Saya nggak tahu posisi kita di mana Bapak Ibu ya. Kita yang menilai diri sendiri. Baru apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer Bapak Ibu. Kamu selalu yang paling terakhir, paling lama nih di ya lele amat ya. Ini Bapak Ibu. Akhirnya nanya, ya udah berkembang. Kalau orang kurang gizi stunting, kalau ini kurang kasih sayang, kurang pendampingan, kurang tuntunan, namanya apa nggak tahu deh ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, peraturan pemantau konsekuensi atau ya nilai-nilai manajer dan memperbaikinya, ini yang kita akan lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah ini adalah segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Bagaimana kita menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kita di dalam kelas. Ya, ada anak yang tidak mengerjakan PR. Ada anak yang bercanda terus waktu kita menjelaskan. Ada anak yang apalagi ganggu temannya. Ada anaknya yang suka ngambil barang temannya. Nah, ternyata penyelesaiannya itu salah satunya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Kamu bandel amat, ganggu temannya aja. Nah, nggak bisa seperti itu ternyata Bapak Ibu. Harus ada komunikasi dua arah dan tanpa diketahui oleh teman-teman yang lain. Memang kelemahan kita di SD seperti itu Bapak Ibu. Guru konselingnya tidak tersedia. Mau tidak mau kita sendiri, guru kelas, wali kelas menjadi guru BP-nya, bimbingan dan penyuluhan untuk kebaikan mereka di masa yang akan. Yang pertama sekali yang kita harus lakukan Bapak Ibu adalah menstabilkan identitas mereka. Jangan buat takut ketika kita mau menyelesaikan masalah. Jangan buat anak-anak itu menjadi takut terlebih dahulu. Ya. Yang kedua, validasi kebutuhan mereka. Apa sih penyebab yang tadi apa tadi Bapak Ibu? Yang ini kebutuhan dasar manusia. Apa sih yang terpenuhi? Nah, lantas menanyakan keyakinan itu artinya yang dari dalam hatinya tadi harus keluar. Saya tidak melakukan lagi hal-hal seperti itu. Itu yang kita harapkan terakhir Bapak Ibu. Bukan kita yang mengarahkan, tapi timbul dari hati anak-anak yang kita bimbing tadi. Menstabilkan identitas. Kata-kata yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu, kalimat yang kita sampaikan seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya kan? Nggak tahu Bapak Ibu apa kita tidak pernah berbuat salah di tempat ini? Banyak ya.
Saya yakin tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah. Jadi jangan judge anak kita, jangan kita sudutkan mereka sehingga mereka takut. Kita harus stabilkan identitas dulu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bahasa yang kita pakai, ya. Pasang tidak ada manusia yang sempurna. Asal jangan begini Bapak Ibu, anaknya nyontek, wah ini harus diselesaikan ya. Tidak ada yang sempurna. Nah, Bapak juga dulu nyontek, jangan begitu, ya. Bapak juga manusia selalu atau sering berbuat salah. Untuk dia terbuka begitu ya, jangan ditakut-takutin terlebih dahulu. Mau menyelesaikan masalah dia takut terlebih dahulu dan tidak mau membukakan hati nanti. Ya, Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Ini ya kata-katanya Bapak Ibu. Selanjutnya ya Bapak Ibu, validasi kebutuhan. Guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Iya kan? Contoh, kita ambil ilustrasi satu aja ya Bapak Ibu ya. Fadil aja ya, kita ambil satu contoh yang benar ya, anak Fadil. Kita tidak pernah tanya Bu, apa sih alasan dia melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar itu? Iya kan? Kita sering cuma mengingatkan, bahkan lebih lagi menghukum. Seharusnya kita tanya, apa alasan? Pasti dia punya alasan Bapak Ibu. Alasan itu didasari apa yang tadi? Kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Nah seperti kita manusia dewasa, kebutuhan kita tidak terpenuhi, kita masih bisa apa? Menutupi. Kalau anak nothing tulus, dia nggak tahu, dia akan buka. Saya tidak dapatkan ini, dia pasti akan sampaikan ke teman-temannya melalui apa? Ucapan, perbuatan, sikap. Kalau kita kan sering tutupin ya, benar ya. Kalau kebutuhan tidak terpenuhi, ya sudahlah. Kalau kurang harmonis juga diharmoniskan saja ya. Terusnya Bapak Ibu, apa yang ingat dipotong ya? Bisa kita ya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan Bapak Ibu. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Ini tadi keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang kita buat. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus kita sampaikan ke anak-anak. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Nanti kita bisa kita kembangkan dengan bahasa-bahasa kita sendiri yang tentunya menumbuhkan keyakinan anak yang kita sedang bimbing atau anak yang sedang menghadapi masalah. Ini sebagai contoh satu ya Bapak Ibu ya. Penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap seorang anak yang tidak mengerjakan tugas. Tolong Pak. Bukan yang tadi videonya Pak. Silakan diminum Bapak Ibu yang dihidangkan. Selamat pagi. Jalan dulu Pak Manda. Kabarnya hari ini? Baik Pak. Kita tahu Pak Bude kamu hari ini. Saya itu kasih Bapak juga waktu ini Pak. Tapi masuk kan nggak sih? Masuk Pak. Ada. Semua pasti pernah juga. Ini juga. Namun siap kesalahan pasti ada kemungkinan. Apa Anda tidak dengan tugas yang perlu kasih? Karena sebelum saya sedang punya teman dan saya pernah gaji. Sehingga saya tidak sadar bahwa aku mengerjakan garis. Amanda masih ingat nggak dengan kelas kita? Tidak. Kalau kamu masih ingat dengan keyakinan kelas A, hal yang kamu lakukan sesuai belum keyakinan kelas kita? Belum Pak. Kalau belum, keyakinan kelas apa? Yaitu yang berpertanggung. Selalu bertanggung jawab Pak. Tapi kamu sudah tahu dan masih ingat. Amanda kira solusi apa yang kamu lakukan untuk bertahan? Pertama-tama saya maaf karena saya tidak
semoga apa yang kamu sampaikan dapat laksanakan di semangat ya, ada ya, maka mengganggu jalannya balik kanan. Ya. Demikian Bapak Ibu tadi salah satu contohnya. Jadi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anak sendiri yang menentukan penyelesaian masalahnya. Jadi kita tidak perlu arahkan, namun kita perlu hanya bimbing. Sehingga nilai-nilai universal keyakinan kelas tadi itu mereka sendiri yang mengungkapkannya. Selanjutnya Bapak Ibu, nih Ananda Salwa yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Lanjut Pak. Iya, videonya. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Salwa. Silakan dulu Nak. Iya, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Salwa, Pak Adipasi dari pelatih pramuka. Rabu kemarin kita tidak menyatakan ke pramuka. Ya, Pak. Karena saya diajak orang tua untuk mengikuti keluarga. Lulusan pramuka memang penting, tapi apakah yang benar-benar sesuai dengan sekolah dan motivasi kita? Dan Pak, karena saya meminta ini mengikuti kegiatan apa dengan pelatih. Kita kan sudah membuat dan menyikapi keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai buat kami? Seperti dalam melaksanakan tugas sekolah. Tapi kamu masih ingat tentang dia kelas tadi. Selanjutnya nih, kira usia yang dapat lakukan atas kesalahan ini. Saya dapat memberi kepada orang tua untuk tidak mengikuti kelas. Itu mungkin adanya solusi yang dapat dilakukan. Jadi kalau sudah tahu solusinya, semoga kehidupan kamu dapat merasakan keyakinan kelas yang disepakati dengan baik. Terima kasih anak buat kesempatannya. Kita semangat ya, sama. Silakan bermain kembali dulu. Ya Bapak Ibu, demikian pemaparan mengenai disiplin positif. 3 hal yang perlu kita pahami tadi. Yang pertama yaitu keyakinan kelas. Baru 5 posisi kontrol. Kita berada di mana, itu nanti akan kita evaluasi, kita refleksi bersama. Posisi saya ada di mana itu, penghukum atau manajer. Baru yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas maupun di lingkungan sekolah dengan menggunakan restitusi, segitiga restitusi. Kalau kegiatan di SD memang tidak ada, secara khusus guru BP mau tidak mau kita sebagai guru kelas, guru bidang studi ataupun guru wali kelas, kita harus siap bersedia membimbing anak kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi, sehingga ke depan mereka benar-benar menjadi insan-insan yang bermartabat, insan-insan yang kuat, insan-insan yang berkarakter, yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Mungkin demikian saja yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu. Untuk nanti bisa kita kembangkan, kita refleksi bersama-sama dalam membuat keyakinan kelas maupun sekolah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yakni tanya jawab dan refleksi. Tapi sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Ada pantun nih. Ke taman lihat bunga kenanga. Di taman ada putri malu. Jika ada yang ingin bertanya,
Silakan angkat tangan dan jangan malu-malu. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya, silakan. Nanti langsung ditanggapi langsung oleh Bapak narasumber kita. Silakan. Nah, sebutkan nama, jabatan. Nama saya Pak Mardi Madrato. Saya di sekolah ini sebagai guru pendidikan dan kebudayaan. Oke, silakan Pak, pertanyaan. Terima kasih waktunya. Selamat siang Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya. Setelah kita mengikuti paparan dari Bapak Hendri tentang budaya positif yang ditumbuhkan dari dalam diri anak, dan saya juga dengar sambutan dari Bapak Kepala Sekolah tadi tentang sosok guru pendidikan di kita, yaitu dari Bapak Ki Hajar Dewantoro. Betapapun tentang perkembangan zaman, ya, perubahan tentang teori pendidikan, pada intinya akan kembali kepada 3 hal itu, ya, dimana istilah yang kita pakai sekarang adalah restitusi dan sebagainya, ya, dan kita fokus pada apa yang dibahas oleh Pak Hendrik tentang bagaimana menumbuhkan budaya positif, ya. Dulu memang ada teori tentang penghargaan dan hukuman, cuma tidak dijelaskan hukuman yang bagaimana dan penghargaan yang bagaimana. Tentunya di zaman dulu teori itu hukuman adalah hukuman yang mendidik. Kadang kalau guru tidak matang dalam memahami apa itu hukuman, ya tadi yang terjadi, hukuman itu menghardik, mengancam dan sebagainya. Padahal dijelaskan di sana adalah hukuman. Nah, dalam teori yang saya banyak tentang bagaimana memotivasi, menumbuhkan positif, kesadaran alami dari dalam diri anak. Nah, pertanyaannya banyak. Kalau sudah berulang kali ditumbuhkan, diulangi, disadarkan, diulangi lagi, bagaimana nih Pak? Guru harus sabar terus. Nah, ini pertanyaan saya Pak Hendri, ya, yang mendasar bagaimana menumbuhkan, cara menumbuhkan budaya positif itu tadi. Terima kasih Pak Hendri. Ya, langsung saja Bapak narasumber dijawab pertanyaan dari Pak Mardi. Saya duduk aja ya Bapak Ibu ya. Berdiri Pak. Berdiri ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Mardi atas pertanyaannya. Tidak dipungkiri Bapak Ibu, dalam penyelesaian satu masalah tentu tidak bisa dengan menggunakan satu atau 2 cara saja. Benar seperti Pak Mardi sampaikan, terkadang anak yang bersangkutan yang selalu membuat masalah itu telah kita bimbing, telah kita bina. Namun kembali lagi seperti itu. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan sekilas, nanti akan kita paham. Berarti nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, keyakinan sekolah, bahkan keyakinan yang tumbuh dari dalam hatinya itu ternyata belum muncul Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita pastikan bahwa keyakinan yang termuat dalam nilai-nilai universal tadi itu harus muncul. Sebagai contoh Bapak Ibu, salah satu nilai dari profil pelajar Pancasila adalah pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhannya, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Harus kita garis bawahi yang pertama misalnya Bapak Ibu, ya Pak Mardia. Sebagai contoh, setiap pulang anak-anak kita selalu saja ada yang pulang tanpa terlebih dahulu ke musola. Jadi yang melakukan hal seperti itu orangnya pasti itu aja. Nah, ini perlu kita perhatikan dan kita bimbing. Tadi pertanyaan Pak Mardi sudah kita bimbing nih, 2-3 hari, bagus. Kemudian kembali lagi, besok seperti itu lagi. Berarti nilai-nilai elemen Pancasila tadi belum tumbuh dari dalam hatinya sendiri. Karena itu harus tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Beriman, dan kalau dia sudah punya iman, bertakwa pada Tuhan yang Esa tanpa disuruh Bapak Ibu.
Bahkan lebih lagi, kalau ada yang menghalangi, ada yang merintangi, dia akan lawan. Karena dia merasa itu keyakinan, nilai-nilai luhur yang diakui secara universal. Mungkin seperti itu. Benar Pak Mardi, ini adalah tugas kita, tanggung jawab kita. Kita tidak boleh, sebagai guru tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap semangat, membimbing. Nah ya, kalau misalnya kembali lagi mau tidak mau, sepanjang itu menjadi bagian kita, berada di SDN 9 pagi, kita harus tetap berusaha membimbing, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan tersebut sehingga benar-benar tertanam dengan subur di dalam hati. Mungkin itu saja Pak Mardi, nanti untuk ke depannya kita bisa sharing lebih lagi ya Pak ya. Terima kasih Pak Mardi. Satu pertanyaan lagi. Ini tadi dari Bapak, sekarang dari Ibu. Ibu siswa SPD untuk bertanya ke Bapak Hendrik, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Tadi dari materi yang sudah dipaparkan mengenai kita sebagai seorang guru tentunya memiliki posisi kontrol yang harus kita jalani ya. Maksudnya kita bisa mengetahui bagaimana posisi kita dalam kegiatan kita untuk dalam membimbing anak-anak kita, tentunya dalam kegiatan disiplin positif budaya positif yang dilakukan di kelas ya, atau di lingkungan sekolah kita. Tentunya kita sebagai guru pun selalu mengajak untuk budaya disiplin. Nah, mungkin bagaimana supaya bisa kita menerapkannya kepada anak-anak kita? Bagaimana Pak? Silakan. Ya, terima kasih buat Bu Nuri atas pertanyaannya. Bagaimana kita menumbuhkan atau menciptakan budaya positif di sekolah kita? Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sudah jelaskan. Ini mohon izin ya Bapak Ibu ya, sekalian slide-nya ya. Budaya positif itu akan dapat kita terapkan Bapak Ibu kalau semua kita bersinergi, baik guru dan tenaga kependidikan. Sebagai wali kelas tentu kita akan membuat namanya peraturan kelas. Dari situ kita ambil, kita naikkan menjadi keyakinan kelas, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan tadi, yang secara universal tidak ada yang bisa membantah. Menghormati, menghargai, itu tidak ada yang bisa membantah Bapak Ibu, baik dari segi agama, suku maupun bangsa. Nah, jadi pertanyaan Bu Nuri, bagaimana kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu? Itulah sebabnya pada hari ini kita melaksanakan diseminasi. Artinya tidak bisa hanya kelas saya saja. Semua kelas harus memiliki yang namanya peraturan kelas, keyakinan kelas. Begitu sudah kita terapkan, kita jalankan, maka itu akan berlaku di lingkungan sekolah kita, menjadi budaya positif. Memang tidak hal yang mudah Bapak Ibu, saya yakin tidak seperti membalikkan telapak tangan, butuh proses yang panjang, mungkin 1 semester bahkan setahun. Namun perlu kita ketahui Bapak Ibu, kalau nilai-nilai ini, nilai-nilai kebajikan secara universal ini sudah tertanam dengan baik di hati anak-anak kita, insya Allah sekolah kita, lingkungan kita akan tercipta budaya yang baik, budaya positif yang akan tetap berjalan dari hari ke hari. Sebenarnya sekolah kita sudah banyak menerapkan ini Bapak Ibu. Datang tepat waktu, baik murid maupun guru sudah datang tepat waktu. Itu bukan karena ketakutan ya Bapak Ibu, ntar TK-nya dipotong gitu ya.
nggak tahu nih ada yang nggak ini ya, entar TKD terpotong harus datang tepat waktu, iya kan? Tapi saya rasa tidak. Tapi karena ada rasa tanggung jawab dalam hati kita, makanya kita datang tepat waktu. Demikian juga anak, karena ada kerinduannya untuk belajar, maka mereka juga datang tepat waktu. Hanya ada 1-2. Nah ini yang perlu kita sikapi supaya budaya positif itu benar-benar tercipta di lingkungan sekolah kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Bu Nuri. Ke depan kita bersama-sama Bapak Ibu ya merefleksikan situasi kondisi sekolah kita dan memutuskan keyakinan sekolah kita itu apa sih yang bisa kita bentuk, kita ciptakan. Nanti tadi saya sudah berdiskusi dengan Pak Wahyono, betul Pak Wahyono tidak ada, mungkin beliau nanti akan menyampaikan dan mengembangkan lebih lagi apa yang telah saya sampaikan hari ini. Mungkin itu saja Bapak Bu Nuri. Saya serahkan Pak Karento. Ya, terima kasih. Dan Ibu Nuri, Siskawati SPD. Beri tepuk tangan untuk Pak Hendri dan Bu Nuri. Luar biasa pertanyaan sudah dilontarkan ya dari Bapak Ibu guru peserta inseminasi budaya positif. Masih ada waktu Pak Hendri ke 12 ke 12 15 sekarang. Masih ada waktu, masih bertanya lagi boleh? Ada. Cukup? Oke, cukup ya. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Bapak Hendri terkait kegiatan pada siang hari ini dapat kita terapkan nanti, dapat kita kolaborasikan bersama baik di lapangan maupun di kelas kita ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Hendri semoga bermanfaat. Amin. Baik Bapak Ibu, ke acara selanjutnya karena sudah tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke acara yang terakhir yakni penutup. Ya mudah-mudahan acara ini akan terus berlanjut sehingga kita bersama-sama ya dapat mendapatkan ilmu dari Bapak Hendri yang mana sama-sama kita juga belajar. Saya rasa cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Kamar 9 Semangat, religius, berkarakter, yeah. Guru Kamar 9 Semangat, religius, berkarakter, yes. Luar biasa. Sudah deh. Ya terima kasih teman-teman yang Bapak Ibu sekalian. Ngomong-ngomong dong, kalau suruh nanya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Silakan duduk Amanda. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Anda tahu Pak Guru panggil kamu hari ini? Karena saya mengumpulkan tugas yang Bapak berikan waktu ini Pak. Tapi kamu masuk kan hari Seninnya? Masuk Pak. Amanda, semua pasti pernah ke guru. Pak Guru juga. Namun setiap kesalahan pasti ada penyebabnya. Apa anak-anak tidak mengerjakan tugas yang Pak Guru kasih? Karena saya belum memberikan tugas, saya sedang ngobrol dengan teman dan saya dengan sehingga saya tidak sadar bahwa saya mengerjakan tugas gratis. Amanda masih ingat nggak dengan kelas kita? Masih Pak. Kalau kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita, hal yang kamu lakukan sesuai belum keyakinan kelas kita? Belum Pak. Kalau belum, keyakinan kelas apa yang sesuai dengan perbuatanmu? Nak? Selalu bertanggung jawab Pak. Berarti kamu sudah tahu dan masih ingat dengan keyakinan. Amanda, kira-kira solusi apa yang kamu lakukan? Pertama-tama saya maaf Pak karena saya tidak melakukan tugas yang Bapak berikan. Kedua, saya tidak akan mengulangi saat diberikan tugas mengobrol
selamat siang Salwa. Silakan duduk nak. Iya Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik Pak. Salwa. Dapat informasi dari pelatih pramuka. Rabu kemarin kamu tidak kegiatan kuliah pramuka ya? Ya Pak, karena saya diajak orang tua untuk di keluarga. Urusan keluarga memang penting. Tapi apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan sekolah dan dengan kelas kita? Belum Pak, karena saya meminta tidak mengikuti kegiatan Pak dengan pelatih. Saya kan sudah membuat dan menyepakati keyakinan kelas kita. Kira-kira keyakinan apa yang tidak sesuai dengan perbuatanmu? Tertib dalam melaksanakan kegiatan sekolah. Tapi kamu masih ingat tentang keyakinan kelas kita. Selanjutnya nih, kira-kira solusi apa yang dapat kamu lakukan atas kesalahanmu ini? Saya dapat meminta kepada pramuka tidak mengikuti kegiatan pramuka. Itu mungkin ada yang mana solusi yang dapat dilupakan. Terlebih dahulu mengikuti kegiatan pramuka, lalu saya mengikuti Ya, berarti kamu sudah tahu nih solusinya. Semoga ke depan kamu dapat melaksanakan keyakinan kelas yang kita sepakati dengan baik. Terima kasih ya nak buat kesempatannya. Tetap semangat ya, Salwa. Silakan nak bermain kembali dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju atas tindakan yang Pak Hendrik berikan untuk saya dalam menyelesaikan masalah. Karena menurut saya, kalau misalnya menggunakan kekerasan atau hukuman, murid akan merasa tertekan di sekolah. Tetapi dengan adanya hal ini, murid merasa aman dan tenang. Karena murid diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab dan menjadi lebih baik ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya setuju karena kalau siswa dihukum langsung membuat trauma dan malu. Dengan adanya cara ini bisa menyelesaikan masalah dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari mendidik putra-putri kita. Pada hari ini, Bapak Hendri Simanjuntak, calon guru penggerak dari SDN Kamal 09, sudah selesai dalam melakukan diseminasi budaya positif. Dari kegiatan ini, latar belakangnya adalah dalam menciptakan budaya positif, Bapak Hendri harus membuat rancangan budaya positif di sekolah maupun di kelas. Secara umum, di sekolah sudah diberikan oleh Bapak Hendri, dan Bapak Hendri sudah memberikan kepada rekan-rekan sesama guru, yaitu mengenai penerapan budaya positif. Melalui keyakinan kelas, diharapkan dari kegiatan ini semua guru dapat menuntun anak agar memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi dalam diri sendiri dari siswa dan membawa anak dalam keselamatan, kemudian kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan dari kegiatan diseminasi adalah menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada siswa dengan menghargai pendapat para siswa. Alhamdulillah, kegiatan diseminasi kegiatan berjalan dengan lancar yang telah dipaparkan oleh Bapak Hendri.
juga dapat dilaksanakan dengan baik kepada rekan-rekan sesama guru. Demikian testimoni yang telah saya berikan. Semoga Bapak Indri tetap semangat dan diberikan kelancaran dalam menempuh tahapan-tahapan sebagai calon guru penggerak. Semangat Pak Indri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesti Aryani, teman sejawat dari Bapak Hendri Simanjuntak, CGP Angkatan 10. Kesan setelah mendapatkan diseminasi budaya positif, saya sangat terinspirasi tentang pentingnya budaya positif, yaitu meningkatkan motivasi diri murid, menerapkan disiplin positif, serta segitiga restitusi dalam menangani setiap masalah murid sesuai keyakinan kelas. Pesan saya, terima kasih untuk Pak Hendri, terus semangat berkarya, positive thinking, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.